Halo guys, welcome back to my channel. Nah, ini hari ini gua lagi ada proyek kecil, jadi gua mau bikinin akuarium kecil buat istri gua. Nah, jadi nanti akuarium ini kita mau pelihara ikan koki. Nah, bahan yang pertama itu kita butuh lampu ya. Ini gua pakai yang merek Candila S series ya, ini yang model terbaru. Lalu kita juga butuh ini ya, aerator. Ini aku beli yang Sunsun yang tipe silent ya, bisa dilihat di kardus ini logo silentnya. Jadi gua pilih aerator yang silent biar di rumah itu gak terlalu berisik ya, dan ini wattnya kecil aja, cuma 3 watt. Nah, jadi selanjutnya yang kita pakai ini pompa ya, ini pompa yang kecil juga. Ini ukuran, ini konsumsinya 7 watt ya, dengan dayanya ini dia 1000 liter per jam. Yang selanjutnya kita butuh ini lampu UV ya, biar air tetap jernih dan baterai-baterai yang di dalam itu bisa diurai. Ini juga watt kecil yang 5 watt aja ya, karena akuarium yang mau kita bikin juga kecil, jadi gak perlu pakai yang terlalu besar ya. Nah, ini juga udah gua siapin satu pipa paralon yang ukuran 2 inci. Nah, jadi ini nanti fungsinya ini lampu UV-nya akan kita masukkan ke dalam. Ini sebagai penghalang agar cahayanya itu tidak membias ke chamber sebelahnya, karena kita nanti akuariumnya pakai yang chamber belakang. Nah, terus ini ada jakmat ya sebagai media mekanisnya atau penyaring kotorannya. Ini tebelnya ini 5 cm, ukurannya ini lebarnya 10 cm, tingginya 25 cm. Ya, jadi nanti akan kita susun di chamber pertama untuk sebagai penyaring kotorannya. Nah, selanjutnya ini gua juga ada ambil beberapa 3 biji ya, 3 biji batu kali sama batu aerator yang ukuran kecil saja. Nah, jadi nanti kita akan nyusun aeratornya ini tersembunyi. Nanti kita tutupin pakai batu kali ini ya. Nanti coba kita susun, lihat gimana biar terlihat rapi dan lebih estetis saja gitu. Nah, ini gua coba buka dulu ya. Ini penampakan aeratornya yang kecil saja, 4 cm kalau nggak salah, 4 atau 5 cm. Nah, terus ini untuk media biologisnya ini ada momogi. Ini gua beli 4 aja. Nanti ini yang akan kita susun di bagian paling dasar dari chamber biologis kita ya. Nah, lalu di atasnya nanti gua mau taruh ini ya. Ini media biologis namanya ini Kristal Bio. Jadi Kristal Bio ini salah satu media biologis yang paling bagus. Nah, selanjutnya gua mau tunjukin lokasi tempat kita taruh akuariumnya nanti. Jadi ini udah gua siapin satu lembar busa hati warna hitam ya. Ini bisa dibeli di online shop juga. Nanti kalian bisa potong sesuai ukuran dimensi yang kalian butuhkan. Lalu ini colokannya ya yang akan kita pakai nanti. Nah, untuk posisi akuariumnya ini langsung setelah pintu masuk ya. Jadi kita masuk langsung nampak akuariumnya. Oke, ini akuariumnya udah gua rendam ya sampai batas atas. Ini biar bersih. Nanti kita diamin dulu ini ya, paling 1 hari 1 malam. Ini penampakannya. Jadi kita pakai filter belakang. Ini totalnya ada 3 chamber ya. Jadi nanti yang satu itu pipa tempat input masuk air, yang kedua itu untuk media biologis, dan ketiga itu tempat output untuk pompanya yang akan mengeluarkan semburan airnya. Oke, ini gua udah siapin peralatan karena gua mau cuci dulu media biologisnya itu biar bersih ya. Oke. Nah, yang pertama ini gua masukin media momogi, karena biasanya itu ada kayak kerak-kerak kapur. Sama juga dengan Kristal Bio ini biasanya itu banyak kapur atau butiran-butiran halus dari debu-debunya. Jadi ini tinggal kita rendam ya biar lebih bersih. Jadi nanti waktu dimasukkan ke chamber, air itu gak keruh gitu.
Ini kita siram-siram juga ya dari atas ya, biar bersih lagi. Pastiin kalian rendam dan cuci itu sampai benar-benar bersih ya, biar gak banyak debu-debu nanti di dalam akuariumnya. Nah, ini bisa kalian lihat pori-porinya ini lumayan banyak, sangat bagus sebagai media filtrasi biologi kita. Nah, ini gua zoom ya, bisa nampak kan. Jadi Cristabio ini banyak juga dipakai di kolam-kolam ikan koi karena memang kualitasnya itu bagus. Nah, ini kan lagi gua rendam nih. Kenapa gua pakai ember pel? Karena di bawah ini ada lubang pembuangan, jadi ini mudahin aja buat gua bersihin medianya nih. Nah, jadi buat kalian yang punya alat pel ini di rumah juga mungkin bisa dijadiin sebagai alat untuk cuci-cuci media ya. Mantap. Oke, jadi ini udah direndam beberapa jam dan udah gua aduk-aduk. Sekarang kita pisahkan dulu ke sebelah ya, istilahnya itu kita tiriskan dulu ya kalau masak ya. Nah, jadi kita pisahkan dulu semua media yang udah kita cuci ini. Nah, bisa kalian lihat airnya ini keruh banget. Makanya kalau kita beli media biologis itu wajib kita cuci dulu sebelum kita pakai di akuarium kita. Oke, kita buang airnya dulu ya. Nah, kalian lihat nih airnya keruh banget, banyak sisa-sisa debu. Oke, kita siram lagi ya dari atas, nanti biar airnya itu langsung jatuh. Jadi sisa-sisa debu yang masih nempel-nempel sedikit itu nanti jatuh ke bawah terus kebuang ya, pastiin benar-benar bersih ya. Tuh banyak tuh sisa-sisa kotoran halusnya itu di bawah. Nah, oke, jadi ini akuariumnya udah gua kosongin airnya, udah gua bersihin, udah gua rendam 1 hari. Nah, ini nanti kita tinggal nyusun ya medianya, mulai dari chamber 1 sampai chamber 2 sama nanti untuk ke outputnya ini. Nah, jadi untuk chamber satunya untuk media filtrasi mekanisnya ini kita pakai jakmat ya. Jadi ukurannya ini udah pas banget karena gua udah request chamber akuariumnya ini selebar 10 cm pas dengan ukuran jakmat, lebar jakmat ini. Nah, tapi ini ternyata masih kurang 1 lembar ya sebenarnya. Muatnya ini sebenarnya 3 lembar jakmat. Nanti baru gua beli lagi ya untuk ngisi kosongan ini. Jadi untuk pengguna media mekanisnya itu semua terserah kalian, cocokkan saja dengan akuarium kalian ya. Nah, untuk media biologis ini juga ukurannya udah pas, gua masukin 4 buah media momogi. Nah, bisa kalian lihat pas banget kan. Nah, 4 buah ini gua taruh di paling dasar. Ini nampaknya dari atas. Oke. Nah, jadi di paling dasarnya itu media biologis. Kenapa? Karena kalau gua pakai full momogi itu lumayan mahal. Nah, karena kan yang mau dibutuhkan itu lumayan banyak. Nah, sedangkan kalau gua pakai Cristabio ini medianya lebih besar, jadi itu per kilonya pun lebih murah. Jadi tinggal kita isi sampai penuh, sampai batas ambang airnya seperti ini. Nah, ini batas untuk airnya gak perlu sampai atas ya, airnya gak sampai atas. Jadi air itu cuma mengalir melalui sekat ini, turun lagi lalu ke chamber selanjutnya. Air input masuk ke chamber 2, jadi airnya cuma setinggi itu ya. Jadi gak usah diisi terlalu penuh juga untuk media biologisnya. Nah, untuk chamber ketiga ini nanti tempat pompa ya. Pompa yang akan kita pakai ini ya, pompanya dayanya ini sebesar 7 watt dengan dayanya ini 1000 liter per jam. Oke, jadi gua keluarin dulu pompanya dari kotak sebentar. Oke, nah ini dia penampakan pompanya ya, cukup kecil, yang penting muat di chamber belakang itu, chamber ketiga. Nah, di dalam kemasan juga ada ini, tapi ini gak perlu kita pakai ya, gak kepake kok. Jadi ini pompanya ringan dan kecil ya, hemat listrik juga.
Ini tipenya bisa kalian lihat SKP 1200. Nah, gua juga udah siapin ini untuk nanti dari pompa pipa outputnya, yang dari pompa untuk ditembakkan ke dalam akuariumnya. Jadi kita pasang seperti ini ya, kita pasang, arahkan pipa outputnya keluar, lalu kita sambung. Oke, nah seperti ini kita sambung, jadi itu nanti bisa diarahkan mau nembak ke atas atau ke bawah atau lurus. Nah, jadi gua tambahkan ini juga ya di pipa outputnya yang dari pompa ini, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah itu, jadi gua tempelin biar fungsinya itu dia gak goyang-goyang, takutnya kan terlepas atau pipanya itu goyang-goyang kan. Jadi tinggal ditempelin dari pipa, nempel ke kacanya. Nah seperti ini, kita goyang-goyang juga aman ya. Nah, boleh kalian coba. Itu biasanya kita beli lampu UV ada dapat kok, jadi tinggal kalian manfaatkan saja. Ini penampakan dari sampingnya. Untuk chamber outputnya ini mulai dari pompa sampai pipa untuk nembak ke dalam akuariumnya. Jadi ini penampakan susunan medianya ya, dari chamber 1 sampai ke chamber 3. Oke. Nah, selanjutnya gua mau taruh tabung paralon ini yang udah dilobangin seperti yang gua ceritain di awal. Jadi ini tinggal kita letakin di chamber terakhir, posisinya itu di sebelah pompa. Nah, untuk garisnya itu menghadap ke arah pompa ya, jangan mengarah ke arah media biologis atau chamber kedua. Karena kalau lampu UV-nya itu nembak ke chamber kedua, nanti bakteri baiknya itu bisa hilang gitu. Jadi fungsi paralonnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk aerator ini udah ada adaptor ya. Jadi aerator yang gua beli ini yang tipe silent merek Sunsun. Harganya juga gak mahal kok, cuma 70 ribuan. Jadi biar di rumah itu gak berisik, karena kalau beli yang non silent itu bisa terlalu mengganggu pas malam hari. Nah, ini penampakan aeratornya merek Sunsun. Ini juga ada adjusternya ya untuk besar kecil keluaran udaranya. Udah ada tandanya juga kok, plus dan minusnya. Nah, jadi kalau kita beli ini kan karena produk China atau produk import, jadi kepalanya ini harus dikasih adaptor seperti ini lagi. Nah, lalu ini untuk selang aeratornya gua beli 2 meter, sengaja gua beli lebih, tapi nanti tinggal gua sesuaikan dengan kebutuhan gua. Jadi dari posisi aeratornya sampai ke dalam kolamnya itu, akuariumnya itu butuh sepanjang apa, nanti gua cocokin lagi. Nah, gua posisikan dulu, gua taruh dulu aeratornya, karena gua mau ngukur dulu gua butuh sepanjang apa untuk selangnya. Jadi nanti kalian tinggal sesuaikan dengan ukuran akuarium di tempat kalian. Nanti untuk hasil akhirnya kalian lihat sendiri ya. Ya, kita nanti mau nyembunyiin batu aeratornya itu ditutupin dengan batu kali yang udah gua siapin tadi. Ini jadi gua letakin posisinya agak ke samping ya biar lebih estetis, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu untuk kabelnya, selangnya juga gua letakin posisinya itu di sudut-sudut kaca akuarium, sama gua pakein apa ya itu ya namanya, sekat ya untuk menempel selang akuarium. Jadi biar selangnya itu gak pindah-pindah atau kegeser ke sana kemari. Jadi batunya ini coba gua susun biar gimana bagusnya, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini tampak depannya. Jadi batu aeratornya udah agak nampak lagi tersembunyi. Nah, oke, yang terakhir lampu LED merek Candila ya. Karena merek Candila ini udah banyak yang pakai untuk di akuarium aquascape. Jadi udah terbukti lampu cahaya LED-nya itu bagus. Nah, jadi posisi terpasangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini bisa di-adjust. Kita cocokkan. Nah, coba kita nyalain dulu ya. Nah, bisa kalian lihat cahayanya itu bagus, terang.
merata ke seluruh sisi akuarium ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi tinggal next kita isi air. Jadi ini gua sekali lagi kasih lihat hasil finalnya, penampakan dari lampu dan media-medianya semua yang sudah tersusun rapi. Ini untuk kabelnya gua sembunyiin di belakang ya. Terus untuk aeratornya gua gantung di sini karena aerator itu posisinya harus lebih tinggi daripada ketinggian air. Jadi hasilnya seperti ini, lumayan bagus, simple dan minimalis ya untuk pelihara ikan koki. Cahayanya bagus. Next tinggal kita isi air. Jadi ini gua isi air dulu sampai penuh ya. Oke, jadi air udah gua isi penuh sampai batasnya dan ini posisi pompa udah menyala ya. Bisa kalian lihat semburannya gua arahin ke arah lubang inputnya. Jadi biar ada kotoran itu nanti dia tersapu masuk ke input, tersaring di jamaknya lalu masuk ke chamber kedua dan diolah di chamber ketiga lalu dikeluarin lagi, begitu seterusnya. Jadi ini bisa kalian lihat fungsi pipa paralon itu biar cahayanya gak merembes ke chamber kedua ya. Oke, sekarang kita tes aerator. Nah, bisa kalian jadi aeratornya itu tersembunyi. Jadi gelembung-gelembungnya itu kelihatannya itu seolah-olah keluar dari sisi-sisi dalam batu kali itu. Nah, nggak ada suaranya ya, cukup silent, cukup hening untuk penggunaan di dalam rumah. Oke, jadi sampai di sini dulu video pertamanya. Nanti di video kedua proses pemasukan ikannya ya. Oke, thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ya.